Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum proses pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa alhiqna bis-shalihin. Ya, baik, Ibu mau lihat dulu kehadirannya. Hari ini tanggal bulan 9, 2009, nggak cantik ya? Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa? Aina. Siapa lagi? Ya. Mustia Laila. Apa kabarnya? Isi. Nah, siapa lagi? Mulana. Siapa? Siapa Mulana? Semua ya? Ya? Baik. Mana kabarnya, sehat? Tadi ke sekolah naik apa? Naik motor. Naik sepeda. Sepeda apa nih? Sepeda mesin? Sepeda listrik. Oke, sepeda goes ada? Ada yang bus? Nah, apa yang kalian pahami yang sepeda goes tadi? Apa yang kamu pahami dengan menaiki sepeda goes? Baik, tujuan materi kita ya. Apa judul kita materi kita hari ini? Kinematika, yaitu gerak yang tidak ditinjau dari sumber kejadian, dari penyebab kejadian. Ya. Nah, jadi kemarin kan kita udah belajar tentang vektor. Di dalam vektor ada konsep yang tertanam tentang hubungan kinematika gerak dengan vektor. Apa yang masih tersimpan di memori kalian tentang konsep vektor yang bisa dikonversikan ke gerak? Endra, masih ya? Jarak dan perpindahan. Benar. Jarak dan perpindahan. Oke, kita lihat korelasi kita dulu. Korelasi kita menghubungkan materi konsep sebelumnya dengan konsep yang akan kita pahami. Jarak dan perpindahan. Siapa yang naik sepeda goes? Endra, sepeda goes? Hah? Nah, bukan sepeda goes. Bukan naik apa? Naik mobil. Kalau dengan jarak dan perpindahan, apa yang bisa kamu hubungkan dengan kejadian tadi pagi saat kamu berangkat ke sekolah? Materi sebelumnya tentang jarak dan perpindahan. Nah, kamu naik bus, naik mobil sendiri atau mobil umum? Mobil umum saat ini ya. Insya Allah suatu saat kamu punya. Oke, kamu hubungkan dengan jarak dan perpindahan. Ayo, yang naik sepeda motor. Nah, silakan. Bagaimana hubungan jarak dengan perpindahan? Kamu naik sepeda motor. Tinggal di mana? Bukit Halem. Ya, coba. Apa hubungan jarak dan perpindahan dengan naik sepeda motor? Panjang lintasannya dari Bukit Halem sampai ke sekolah Simpang Uli. Oke. Kalau perpindahan, posisi awal ke posisi akhir. Awalnya di mana? Di rumah. Akhirnya di mana? Nah, sekarang kembali lagi, kita konversi lagi antara naik sepeda motor dengan naik mobil. Kira-kira jalannya sama tidak? Beda. Apa bedanya? Kalau mobil hanya melalui jalan besar. Jalan besar, bagus.
Kalau sepeda motor masuk jalan kecil. bisa kita gunakan jalan lintas ya. Nah, kalau sepeda goes masuk ke gang lebih sepi lagi. Nah, jadi ketiga bentuk tadi merupakan proses jarak dan perpindahan yang akan kita konversikan ke materi kita kinematika. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ya, yang pertama memahami konsep kinematika gerak. Itu baru judulnya. Tuh capaian yang harus kalian capai apa? Yaitu mengenal yang namanya gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus dipercepat, gerak lurus diperlambat. Nah, itu 3 hal. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini apa yang pertama? Apa yang tujuan kita yang pertama? Memahami tentang gerak lurus. Terus gerak lurus berubah beraturan. Terus diperlambat dan dipercepat. Baik. Nah, ini sebagai pendahuluan. Setiap hari kita telah memperhatikan banyak benda yang bergerak. Seperti yang terjadi tadi pagi, ya. Baik sepeda motor, mobil, maupun sepeda goes. Nah, kendaraan tersebut bergerak lurus di jalanan. Sedangkan seorang anak di dalam cerita ini melempar bola basket secara parabola. Itu memberi gambaran apa? Berubah beraturan. Berarti gerak tidak hanya gerak lurus, tapi ada juga yang namanya gerak parabola. 3 benda yang paling kecil sekalipun, seperti jam tangan, senantiasa bergerak. Disebut dengan gerak melingkar. Kalau begitu apa bisa disimpulkan? Ada beberapa bentuk gerak. Gerak apa dari cerita ini? Aduh, gerak parabola, gerak melingkar. Ini satu lagi kelebihan simpan lagi. Jadi 3. Gerak lurus, di situ ada cerita. Yang masuk gang, yang masuk mobil, gerak lurus. Bisa jadi dipercepat. Yang masuk naik sepeda motor, masuk ke gang. Gerak apa tuh? Gerak parabola masuk gang. Gerak berubah beraturan, benar. Yang masuk gang, masuk jalan-jalan tikus, sepeda goes, masuk ke mana? Gerak lurus atau gerak berubah beraturan. Ya. Nah, jadi kata kunci di sini kalian sudah paham. Jadi kita pahami hari ini adalah tujuan kita memahami tentang gerak lurus. Gerak lurus, ada gerak lurus dipercepat, ada gerak lurus diperlambat. Ada lagi, gimana kalau itu semua 2 gerak itu terjadi di sumbu X? Bagaimana benda yang jatuh dari atas ke bawah terjadi di sumbu Y? Secara konsep, silakan. Kalian sudah punya buku panduan? Ada buku paket? Sekarang tugas kalian dikasih waktu 3 menit untuk membaca isi materi tersebut. Ada 2 gerak lagi di sini yang harus kita isi. Kalau goes-goes tadi gerak dipercepat, dibus, gerak diperlambat, masuk gang. Nah, kira-kira 2 tanda panahnya apa yang harus kita isi? Gerak. Ini kita masih tadi tujuan. Tujuan kita masih ke gerak lurus. Gerak gravitasi. Gerak gravitasi atau percepatan tuh? Percepatan gravitasi, ayo. Gerakan. Gerak vertikal, gerak
gerak vertikal ke atas. Lurus. Vertikal ke atas. Lurus. Nah, satu lagi. Gerak vertikal ke bawah. Sama nggak dengan gerak jatuh bebas? Hah? Ada? Gerak jatuh itu ditahan-tahan? Nggak ada ya? Tidak? Dilemparkan? Ada tertahan nih? Tidak. Kalau begitu maknanya gerak vertikal ke bawah sama dengan secara konsep sama dengan gerak jatuh bebas. Bukan jatuh hati kan? Oke, baik. Konsep dasar sudah paham. Nah, kita lihat dulu materi yang disiapkan. Bagaimana gerak dalam fenomena tadi yang kita bicarakan ya? Nah, mari kita pelajari secara mendalam mengenai kinematika. Secara konsep, kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa meninjau penyebabnya. Mana penyebabnya di sini? Kira-kira ada yang bisa memahami makna tersebut? Ini ada benda letakkan di sini. Bagaimana kita membuat benda ini bergerak? Dengan mendorong. Kata kuncinya, benda ini bergerak kapan? Ketika didorong. Berarti itulah penyebabnya. Maka konsep tadi tidak masuk kinematika. Kenapa? Karena ada penyebab. Tapi mau benda bergerak tidak lurus terjadi di sumbu. Apakah nggak perlu ditinjau kinematika? Perlu, tapi kita tidak masuk ke dalam ranah penyebab. Nah, ini dia. Ya persepsi bu kalian. Pada minggu pagi, Endra sedang berolahraga di lapangan. Ada yang anda sedang. Hendra berlari mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali. Sampai jika Hendra kembali ke titik awal dari saat mulai berlari, apakah Anda dikatakan Hendra dikatakan bergerak? Siapa? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Siapa mau menjawab? Hendra melakukan lari sebanyak 5 kali. Tetapi kasusnya, si Hendra kembali lagi ke titik awal, di mana dia start, di situ dia finish. Pertanyaannya, apakah Hendra melakukan gerak? Jawabannya tunjuk tangan. Hendra melakukan gerak. Aduh Hendra. Hendra ibu minta lari 5 kali keliling lapangan. Hah? Nah, dari start berhenti lagi di start. Menurut Hendra itu bergerak tidak? Bergerak. Secara benda dia bergerak. Tetapi secara konsep bergerak tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena perubahan posisi tidak terjadi. Tadi saya datang, situ saya kembali. Maka tidak bergerak. Secara konsep ya, secara realnya sudah berkelingan. Ya, nah, oke. Masih lagi perpindahan perubahan posisi jarak adalah lintasan nilai. Ini sudah kita ketahui pada saat proses pembelajaran vektor. Nah, masuk ke konsep ini. Apa katanya? Seekor lebah terbang sejauh 30 meter ke utara. Kemudian berbelok ke timur sejauh 40 meter. Ada mau tanya? Barat sama ya? Oke, mana mau tanya? Mana barat? Ini ya? Barat. Ini utara. Silakan. Nah, apa ceritanya? Seekor lebah terbang sejauh 30 meter ke utara. Nah, startnya di sini ya. Startnya.
30 meter ke utara. Terus ngapain saudara? Belok ke timur. Kemudian berbelok ke timur sejauh 40 meter. Nah, di sini di 40 meter ke timur. Nah, sampai di sini ngapain lagi? Nah, pertanyaan, apakah lebah tersebut memiliki jarak dan perpindahan Berbeda. yang berbeda? Ya. Iya. Iya. Ayo, siapa mau kasih argumen? Berapa jarak lebah? Berapa jarak tempuh lebah? 70. Siapa kata kunci lebah jarak tadi? Panjang lintasan. Nah, panjang lintasan. Ayo, siapa? Siapa mau kasih argumen? Berapa jarak tempuh lebah? 70. Kenapa 70? Iya, 30 ke utara, 40 ke timur, maka jarak tempuhnya 70. Oke, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana dengan perpindahannya? Bagaimana dengan perpindahannya? Posisi awal ke akhir, berarti lebah dari sini kemari, startnya, finishnya di sini. Berapakah yang ini? Jarak tempuh dengan perpindahan. Oke, kalau begitu, secara vektor besar resultan sumbu X dan sumbu Y akan berupa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X-nya berapa? 30 kuadrat. Y-nya berapa? 40 kuadrat. Resultan. Nah, berapa? 30 kali 30 9 yang betul. Nah, 40 kali 40 hah? Yang betul. Hah? Kali itu. Kali bro. Nah, berapa depannya? Berapa depannya? 2.500. 2.500. Berapakah angka 2.500? Nah, triknya ini berapa jumlah nolnya? 2. Satu hasil, satu buang. Gak ada nol 1. Nah, sisanya berapa? 25. Angka dari 25? 5. Berarti berapa perpindahan si lebah? 50 meter. Jadi apa kesimpulan kita? Pertanyaan, apakah jarak dan perpindahan lebah berbeda? Ya. Ya, berbeda. Apakah jarak dan perpindahan lebah sama? Ya. Oke. Nah, secara konsep sudah kita lihat besaran-besaran yang ada pada ini makhluk. Nah, yang pada saat kecepatan gerak lurus secara vektor. Bisa dilihat pada buku paket. Nah, jadi sasaran kita hari ini yaitu mengenal gerak lurus, berubah, gerak. Berdasarkan halaman 74 secara konsep, kita masuk ke inti tentang gerak lurus, berubah, gerak. Ada semua? Ada ya, halaman 72 dan 73. Nah, untuk pemahaman konsep kalian sudah sangat jelas. Sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, di ini kita mau membahas lebih mendalam lagi tentang gerak lurus, berubah, gerak. Syarat gerak lurus beraturan, kecepatannya benda berubah-ubah sesuai dengan perubahan posisi dan waktu yang berbeda. Oke ya, besaran-besaran sudah ada. Baik, ini Ibu akan membagi kelompok kalian dalam 3 kelompok.
Ya. Alasannya kenapa 3 kelompok? Nah, di sini Ibu akan memberi perlakuan berbeda. Untuk kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga beda-beda tingkat kerumitan soalnya. Sekarang kan proses pembelajaran berdiferensiasi. Kalian berhak memilih proses pembelajaran. Untuk kelompok 1, Ibu minta, ya, Aina tadi izin ya. Arif, Asma, Nova, Busra, Hendra, dan Humaira. Ini kelompok pertama. Sudah. Kelompok kedua, Lita, Ikran, Munawara, Nailul, dan Nurul Ahmad. Ini kelompok kedua. Ya, apa nggak ada? Kalau ada Robi apa namanya? Ya, kelompok keempat, ketiga, Roda, Zania Tulubus, saya panggil ya. Satira, Siva. Ada? Kalau ada yang lain. Apa-apa. Dulu aja dulu secara berkelompok. Silakan. Tadi posisi. Kelompok pertama sebelah kanan, kelompok kedua di tengah, kelompok ketiga di sebelah kiri. Untuk kelompok A, untuk kelompok A, Ibu minta menyelesaikan soal nomor 4 dan nomor 6. 4 dan 6. Untuk kelompok B, nomor 7 dan nomor 9. Untuk kelompok C, nomor 10 dan nomor 13. Sudah? Nah, tugas siapa? Silakan karena kalian analisa soal-soal yang sudah diberikan, kemudian kerjakan secara berkelompok, diskusikan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan. Perhatikan dulu lembar soal yang sudah diberikan, kemudian ada pertanyaan. Silakan cuci tangan, mau bertanya. Oh. Oke, ada masalah? Apa pertanyaan? Nah, baca. Ini siapa? T. Ini siapa? T. Nah, cara baca grafiknya? Dari sini kembali. Terarah kan? Silakan berdiskusi. Ada masalah? Nomor berapa? Nah, cara berdiskusi. Ini B siapa? Kecepatan. Startnya di sini, finishnya kemana? Berarti 30 ini V apa? V awal. Coba dikerjakan? Oke, silakan berdiskusi. Baik, waktu yang sudah kita tentukan 20 menit tadi sudah selesai. Sekarang saatnya konfirmasi. Ini kelompok mana dulu yang siap untuk menyampaikan hasil dari diskusi kita? Silakan. Oke, kelompok 2. Apa dulu untuk kelompok 2? Yang diwakili oleh silakan di depan. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adria Kurnia, saya dari kelompok B. Saya ingin membahas tentang hasil diskusi kelompok 2. Kita melakukan berdasarkan data penyamaan pertanyaan kata pada dari 2 dan 0,5
Tanya, silakan. Mungkin masih ada? Ada pertanyaan yang bikin penasaran dari soal yang sudah dibahas oleh kelompok 2? Oke, kelompok 1, bagaimana? Ada permasalahan dengan poinnya, ada selang waktu 0 sampai 2 sekon. Pada saat selang waktu 0 sampai 2 sekon, mobil bergerak terus dipercepat berakurat. Kelompok A, ada tanggapan? Kelompok C, ada tanggapan? Kenapa? Menurut kelompok B itu dinyatakan benar. Kira-kira alasannya apa? Ya, bukan ada yang bertanya. Suruh buktikan aja boleh. Mau yang mana yang poin yang ingin dibuktikan? Ada? Kelompok 1, ada yang ingin dibuktikan? Nggak ada. Oke, kelompok teman yang lain? Lain poin A sampai E, hanya menurut kelompok 2, hanya poin E yang tidak benar. Alasannya, dari waktu 7 ke 10 itu alasan yang diberikan dari soal mobil bergerak dipercepat. Sedangkan kelompok B menyatakan tidak dipercepat, melainkan diperlambat. Kira-kira bisa diterima argumennya? Bisa ya? Bisa? Oke, selesai? Oke, hapus untuk kelompok. Baik, nah di sini aku mau kasih penguatan. Ya, kelihatannya setuju dengan hasil yang disampaikan oleh kelompok 2, kelompok B. Tetapi nampak wajah kalian ada yang kelihatannya masih bingung. Silakan tunjukkan apa yang mau dikonfirmasi dari soal ini yang kurang jelas. Poin mana kira-kira? Ibu kasih penguatan ya. Yang disampaikan oleh kelompok B sangat benar. Sekarang kata kunci. Kata kunci dari gerak ini adalah 4 poinnya. 1, kecepatan, tambahnya apa? B, satuannya meter per sekon. Yang kedua, jarak, tambahnya satuannya meter. Yang ketiga, waktu, tambahnya T, satuannya sekon. Yang keempat baru percepatan. Ini aja variabelnya yang pada gerak. Ya, tolong saya konsentrasi ya. Oke, kita masuk. Sekarang ini siapa? Lambang siapa ini? Kecepatan. Semua angka yang ada pada sisi kecepatan semuanya milik kecepatan. Ini siapa? Waktu. Semua angka yang tersedia pada waktu adalah nilai waktu. Sekarang poin pertama sudah jelas. Katanya dari 0 sampai 2 itu gerak lurus dipercepat. Percepatan tetap dipercepat. Dari mana kita bisa analisa? Ini kalau kita bagi 2, 1, ini kita bagi 2, sama enggak? Berarti geraknya tetap. Pada 1 sekon naik 2, pada 2 sekon naik 4. Kalau kita memprediksi pada 3 sekon naik berapa? 6. Pada 4 sekon naik berapa? 8. Berarti pada grafik pertama menunjukkan gerak lurus dengan kecepatan tetap. Oke, yang kedua apa? Asumsi yang diberikan di situ. Pada 2 sampai 5 sekon kecepatannya 4 meter per sekon. Kecepatannya tetap. Pada 2 sekon berapa kecepatan? 4. Pada 5 sekon berapa kecepatan?
Tetap enggak? Tetap. Berarti kejadiannya kecepatan tetap. Oke, pada 5 dan 7 sudah sangat jelas. Cuma di sini ada sedikit perubahan. Ini V akhir. Di sini dilambangkan dengan harusnya. Ini V awal. Harusnya. Ya, maka di sini boleh. Nah, boleh. Seharusnya di sini 6. Di sini 4. Di sini 7. Di sini nilainya sudah ya. Nah, yang ini sudah sangat jelas dari 6 meter per sekon turun sampai 0 berarti bendanya diam. Benda yang diam berarti berhenti. Nah, itu pengayalan yang Ibu tambah dan penguatan. Semoga ini bisa memberi masukan bagi yang masih kurang jelas tadi. Masih ada yang bertanya? Ada? Kita ambil kesimpulan pada proses belajar hari ini. Kira-kira berapa persen tingkat kepuasan kamu dalam memahami materi ini? Puas. Nah, apa yang harus diperbaiki ke depan? Silakan. Oke, menurut Hendra, apa yang perlu dibenahi untuk pertemuan yang akan datang? Pembagian kelompok. Maunya Hendra bagaimana? Pilih sendiri. Boleh. Nah, untuk tingkat kepuasan hari ini bagaimana? Nah, kira-kira hari ini bermakna nggak pembelajaran hari ini? Bermakna. Oke, aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, silakan. Depan, menyampaikan pendapat. Oke, silakan. Nah, gimana pembelajaran hari ini? Apa bisa disimpulkan? Yang kamu dapatkan hari ini apa? Dari pembelajaran hari ini bisa disimpulkan kita bisa tahu cara itu gimana. Kita bisa tahu Ya. Nah, bagaimana tingkat kesulitan kamu hari ini? Kira-kira kalau ringnya dari 1 sampai 10, tingkat kesulitan kamu hadapi hari ini bagaimana? 7. Perfect. Oke, berapa 3? Silakan. Ya, silakan. Pendapat kamu pembalian ini apa? Sangat menyenangkan. Kenapa kira-kira? Alasannya apa? Rasanya dari tahu dari tidak tahu sampai jauh. Dari tidak tahu menjadi tahu. Kira-kira apa yang kamu tahu? Kita bergerak dulu. Gerak lurus, terus kecepatan, terus waktu, jarak. Oke, itu kan soal kalian termasuk unik. Menurut kalian, kalau dari persen yang harus kamu usahakan pikiran kamu dari 1 sampai 7, kira-kira soal yang diberikan itu posisi ringnya di mana? Tingkat kesulitannya di mana? Dari 1 sampai 10. Nah, berapa ring kesulitannya? 8 ya, 8 ya. Berarti kelompok 3 sudah makin berkembang ya. Sudah ada beberapa berkembang. Oke, aku suruh kelompok 3. Terima kasih Anda sekalian. Jadi bisa kita ambil kesimpulan pada rekaman siang ini. Kita sudah memahami tujuan kita gerak lurus, memahami gerak lurus. Gerak lurus beraturan tergambar dari grafik. Gerak dipercepat tergambar sampai gerak diperlambat. Besar harapan Ibu ini kalian terus kembangkan. Di buku paket sudah ada banyak berbagai bentuk soal yang bisa memperkaya wawasan kalian. Silakan dibahas. Silakan dikerjakan. Insya Allah ketemu pada pertemuan akan datang. Ibu berharap ada pertanyaan yang menyodorkan soal. Bu, ini benar tidak penyelesaian yang sudah saya usahakan? Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ucapkan alhamdulillah.